Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dengan tema kali ini mengenai pengapuran sendi lutut bersama dengan Dr. Muhammad Bahtera Triabadi SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Depok. Bagi Anda yang bertanya, silakan di 021 2520 666 ya. Dan kita sapa langsung dulu dokter yang sudah hadir di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana dokter Bahtera nih? Bahagia sejahtera ya? Bahagia sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia sejahtera ya, sesuai dengan namanya begitu ya dok ya. Dokter, hari ini kan kita membahas seputar pengapuran sendi lutut atau orang sering menyebutnya OA lutut begitu ya dok betul. ya. Sebetulnya kan pengapuran sendi ini bisa dibilang katanya bisa terkena di daerah tubuh mana aja sih begitu ya. Tapi yang paling banyak katanya paling sering, benar nggak nih katanya sih OA lutut ini gitu ya. Jadi orang ya tadi kenalnya OA lutut begitu ya. Jadi sebenarnya pengapuran sendi pengertiannya apa dulu dokter? Oke, jadi kita kalau bicara tentang per definisi ya, itu kan osteoartritis. Jadi itu osteoartritis itu osteo itu artinya adalah tulang, artros itu sendi, dan kalau kita bicara tentang OA lutut berarti kelainan atau pengapuran kelainan pada lutut yang dimana di situ akan terlibat dari mulai tulangnya dan persendiannya. Dan is terakhir itu berarti setiap definisi ada is di belakang itu berarti peradangan. Jadi per definisi itu peradangan pada sendi lutut, dan tidak hanya masalah sendi sebenarnya. Jadi di dalam itu ada juga tulangnya dan ada lapisan yang lain seperti sinovium dan lain-lain. Kompleks gitu kompleks, ya. betul. Peradangan tadi istilahnya Betul. dok ya. Peradangan itu berarti sebenarnya apa nih gitu? Apa yang menyebabkan peradangan itu sendiri gitu ya? Karena kan kalau dipikir-pikir ini sebenarnya tuh nyerinya ini sendiri apakah hilang timbul atau yang memang sudah lama nih cenderung lama-lama kok menetap ya. Awalnya nyerinya hilang timbul begitu. Iya. Untuk OA lutut ini cukup spesial ya, karena seperti yang dibilang tadi sama Teh Rini, jadi semuanya itu sendi di tubuh kita itu bisa terkena osteoartritis. Tapi kenapa sering muncul di lutut? Itu karena lutut adalah salah satu sendi penopang tubuh. Ya. Jadi kan kalau osteoartritis itu kita bicara tentang wear and tear. Jadi karena beban tubuh lebih sering di lutut, jadi lutut yang paling sering terkena pertama kali di tubuh kita untuk masalah pengapuran sendi ini. Penopang, penopang ya. tubuh, betul. Berarti kalau bisa dibilang apakah faktor resikonya ini terkait dengan berat badan gitu ya? Karena kan ada juga kan yang bukan kelebihan sih, tapi dia terlihatnya kurus gitu, tapi OA lutut juga kok gitu ya. Jadi bagaimana itu dokter? Kalau untuk faktor risiko secara umum kita bagi 4 ya untuk faktor risiko dari OA lutut ini. Pertama dari usia ya. Ini merupakan suatu penyakit degeneratif. Jadi di manusia itu banyak beberapa faktor penyakit-penyakit yang karena degeneratif atau penuaan. Salah satunya adalah OA. Jadi faktor risiko pertama adalah usia. Biasanya itu di atas usia 50 tahun. Faktor kedua itu masalah berat badan ya. Jadi semakin berat badan seseorang berarti beban yang dialami oleh si lutut ini kan semakin besar. Jadi resikonya jadi semakin bertambah. Yang ketiga itu faktor aktivitas. Jadi segala aktivitas yang membebani lutut dalam kehidupan sehari-hari seseorang itu akan semakin dia sering bebannya lutut semakin berlebih, akan semakin meningkatkan risiko terjadinya OA pada lutut tersebut. Dan yang terakhir itu faktor gender ya. Jadi dari faktor penelitian yang ada ternyata wanita itu lebih sering
Oh, wanita lebih terkena. sering ya? Ya, betul. Karena hormonal atau Bisa karena hormonal dulunya dan hamil terus ada ya, resiko begitu betul, ya? banyak Oke. faktor. Tapi dari hasil survei, oh ternyata ini wanita ternyata lebih sering daripada Oke. laki-laki. Jadi faktor resiko pun beragam. Tadi berat Betul. badan salah satunya Salah gitu satunya, ya dok betul. ya. Terus juga kebanyakan, oh ini tadi ada degeneratif ya istilahnya Betul, ya. Jadi degeneratif. faktor usia Faktor mungkin usia. karena lama-lama sering dipakai atau overuse nih di sini istilahnya. Ya. Untuk kelompok tertentu, atlet barangkali juga Ya. lebih resiko. Kalau faktor usia itu lebih ke arah kan di tulang lutut, di sendi lutut itu kan ada lapisan sendi ya, atau kita bilang dengan tulang rawan. Itu seiring dengan berjalannya usia, itu nanti tulang rawan itu semakin berkurang seperti itu, semakin berkurang rusak. Nah itu yang menyebabkan lama-lama nyeri sendi dan pengapuran seperti itu. Kalau misalnya overuse, yaitu olahraga-olahraga yang membebankan lutut ya, sama halnya dengan berat badan. Ya kalau misalnya overuse itu seperti kegiatan naik turun tangga atau squatting, jongkok gitu, atau angkat-angkat berat seperti itu. Itu faktor-faktornya salah satunya. Oh Seperti itu. jadi artinya nggak selalu identik dengan usia-usia tadi 50-an ke atas, Ya. tapi usia muda pun bisa aja mengalami ini dengan catatan tadi, oh dia mungkin kegiatan atau aktivitasnya yang melibatkan tadi ya si lutut Ya. ini jadi lebih banyak. Kalau gitu. khusus untuk Overuse usia tadi. muda, betul. Untuk usia muda itu selain aktivitas ada satu lagi yang kita namakan dengan OA, secondary OA. Dalam arti secondary OA itu OA yang terjadi jadi bukan primer. Primer itu kita bagi menjadi degeneratif, itu primer ya. Kalau secondary itu bisa karena penyebab lain. Jadi biasanya kalau usia muda itu jatuhnya kepada OA yang secondary. Jadi awalnya itu dia pernah trauma atau cedera pada lutut. Yang seharusnya kalau menurut faktor resiko itu usia 50 tahun ke atas ya, itu bisa kena OA. Tapi dia usia 30 tahun, usia 35 tahun kok udah timbul OA. Itu biasanya kalau kita anamnesa lebih jauh, pasien-pasien rata-rata sebelumnya ada riwayat cedera pada lututnya, baik yang lututnya itu bisa patah atau ada robekan pada bantalan sendinya seperti itu. Jadi dia bisa timbul pengapuran secara dini. Oh gitu ya. Jadi terbagi juga nih OA yang Betul. jenis yang primer yang Primer, degeneratif tadi, iya, betul. sekunder yang karena trauma Iya, gitu didahului ya. dengan trauma. Dan Cedera itu- tadi ya, cedera betul. lutut. Ada didahului dengan trauma sebelumnya yang bisa aja dialami oleh usia yang jauh lebih muda ya. Betul. Oh, kalau dikaitkan ke, ada penyakit lain nggak ya dok ya? Mungkin tadi di perempuan nih karena hormonal atau mungkin penyakit lain deh gitu yang ternyata secara nggak langsung tanpa kita sadari turut apa istilahnya berkontribusi terhadap tadi ada masalah mungkin cedera lututnya atau menyebabkan trauma itu sendiri. Kalau pertama saya juga harus menjelaskan masyarakat kadang suka tertukar antara osteoartritis dengan osteoporosis. Oh, itu iya. itu paling sering sekali saya dapat pasien itu. Jadi harus dibedakan. Kalau masalah osteoporosis itu adalah suatu penurunan dari kepadatan tulang. Jadi walaupun kedua penyakit ini terjadi pada usia yang lebih dari 50 tahun ya, usia tua ya, degeneratif. Tapi harus dibedakan. Osteoporosis itu adalah kepadatan tulang yang berkurang ya. Itu bisa di tulang di tubuh di mana saja. Kalau osteoartritis itu yang pengapuran. Nah, kalau kaitannya dengan penyakit-penyakit lain itu bisa juga penyakit ini tumpang tindih ya. Misalnya ada kan penyakit peradangan sendi itu bukan cuma osteoartritis, ada kayak rheumatoid arthritis. Jadi peradangan sendi karena faktor genetik. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya nanti pengapuran gitu. Kadang suka tumpang tindih seperti itu. Jadi ada faktor-faktor lain yang kadang memang bisa bersamaan dengan terjadinya osteoartritis ini. Kebetulan Gitu. gejalanya mirip-mirip gitu Ya, ya dok betul. ya. Oh itu sih butuh apa ya, pemeriksaan Lebih jauh. jauh seperti lagi, itu. lebih detail lagi begitu Iya. ya. Tapi secara garis besar tadi ada yang namanya primer, ada yang sekunder, dan itu Betul. gejalanya mohon maaf mirip-mirip ya dok ya, atau agak spesifik nih kalau untuk yang primer tadi dari waktu kejadiannya aja, oh ya karena menjelang usia-usia Ya. lanjut nih gitu. Ya. Tapi kalau yang sekunder ya tadi ya Ya. timingnya ini yang lebih dilihat, atau mungkin dari segi keluhannya juga agak sedikit berbeda barangkali. Ya. Kalau pada prinsipnya secara umum keluhannya secara dini itu sama ya. Jadi pertama pasien tuh mengeluhkan rasa nyeri, oh saya udah mulai nyeri lututnya, nyeri udah gitu dia berkelanjutan dalam waktu lama. Misalnya udah minum obat gitu kan, lalu kok masih nyeri lagi, bisa sampai 2 bulan, 3 bulan.
seperti itu. Yang kedua, terasa kaku. Lutut menjadi lebih kaku. Kadang biasanya pagi-pagi bangun itu, kok ini nggak bisa langsung digerakin nih, kaku nih gitu, seperti itu. Biasanya itu. Secara umum sama gejala awalnya, nyeri dan kekakuan seperti itu. Nyeri dan kekakuan. Betul. Gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam ini, Dok? Kan kita tidak melihat ya apa di dalam tadi kan, oh kompleks nih gitu ya. Tadi ada istilahnya bantalan gitu ya. Apa yang terjadi dengan bantalan itu? Tulang rawannya ini ada apa gitu ya? Jadi seperti ini. Kalau secara anatomi lutut itu terbagi ada 3 tulang yang di situ ya. Ada tulang paha, ada tulang kering ya biasanya kita istilahnya. Ada lagi nanti tulang tempurung yang ada di depan seperti ini nih, lutut ya, tempurung. Nah, di antara tulang itu ada lapisan sendi. Lapisan sendi tulang rawan. Lalu nanti di atas itu nanti ada meniskus namanya ya, bantalan ya. Jadi tulang itu nggak langsung ketemu tulang. Nah, seiring dengan berjalannya usia, jadi si tulang rawan ini mengalami disintegrasi. Disintegrasi dalam arti dia mengalami kerusakan, rusak. Jadi nggak polis lagi dia, nggak bagus, nggak mulus, hancur seperti itu. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan reaksi peradangan ke sekitarnya ya. Dari mulai dia akan terasa nyeri, terus nanti mulai akan ada timbul tulang-tulang baru, itu yang biasanya menyebabkan jadi kayak seperti bunyi seperti itu dan kaku. Ada bunyi-bunyinya, kekakuan tadi ya, nyeri dan kekakuan ya. Oke, dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Dr. Muhammad Bahtera Triabadi SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan dari Rumah Sakit Hermina Depok. Masih membahas mengenai pengapuran sendi lutut, OA lutut ya. Baik, Dr. Bahtera, bahagia dan sejahtera dan abadi gitu. Amin ya Allah gitu ya. Namanya bagus banget ya. Oke, dilanjutkan kembali ya Dok ya, mengenai sekarang gini, dilihat dari gejalanya tadi kan ada yang bisa dibilang oh hilang timbul nih, tapi ada juga yang oh lama-lama menetap, khawatirnya kan terjadi perburukan gitu ya, mengganggu kualitas hidup, ada komplikasi yang sangat mengganggu gitu ya, ibaratnya seperti itu. Nah, katakanlah nih di era-era yang seperti sekarang ini, artinya di tengah-tengah pandemi gitu ya Dok ya, terus ada pendengar kita atau penonton kita nih yang punya gejala seperti yang dokter katakan. Kapan sih waktu yang bisa dibilang benar-benar urgent nih untuk harus ke dokter, karena kalau ditunda khawatirnya jadi makin buruk, tapi situasinya lagi seperti ini nih, lagi ada COVID, kan membatasi pergerakan atau aktivitas keluar rumah ya. Bagaimana solusinya Dok? Tahapan-tahapannya juga. Jadi khususnya untuk di masa sekarang nih, pandemi dengan segala keterbatasan ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Jadi kalau untuk masalah misalnya gejala-gejala yang disebutkan di awal itu sudah ada, saran selanjutnya kan berobat ke dokter ya, karena nanti ke dokter itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan. Seperti misalnya kita pemeriksaan penunjang itu untuk menentukan grade-nya ya. Jadi pengapuran itu ada grade 1 sampai grade 4. Nah, untuk menentukan grade-nya itu biasanya kita menggunakan pemeriksaan penunjang ronsen ya, baru kita itu kan di rumah sakit. Nah, kalau di rumah gejala klinisnya seperti yang tadi, gejalanya nyeri dan kekakuan. Terus kalau misalnya grade-grade yang udah grade 3, grade 4 itu nanti bisa tampak kakinya si pasien itu akan bengkok atau seperti huruf X, seperti itu. Jadi berubah ya? Berubah. Jadi karena kalau udah grade-nya 4 itu udah rapat, nanti akan kita lihat lututnya pasiennya akan bentuknya seperti letter O atau sekalian seperti huruf X seperti itu. Nah, kalau untuk hubungannya dengan pengobatan, jadi prinsip dari pengobatan OA ini ada 2 ya. Pertama, kita menghilangkan nyeri dulu ya. Kedua itu merestorasi dari fungsi dari sendi lutut itu sendiri. Coba ditahan dulu sebentar ya Dok ya. Ada telepon masuk nih. Coba disapa dulu ya. Halo, dengan siapa? Halo, selamat pagi Mbak. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Nasrun di sini. Iya Pak. Ya, mau nanya soal dengkul ini ya. Dengkul, iya lutut. Lutut ya. Iya. Lutut. Oke Pak, langsung deh Pak ngobrol ke dokternya dokter, ya. Pertanyaannya apa? Iya. Iya.
Silakan Pak Nasrul. Oh ya, selamat pagi dokter. Selamat pagi Pak Nasrul. Ya, saya mau tanya, saya usianya sudah 75 tahun ya. Oh, Ya, Pak. alhamdulillah. Saya sudah pernah seminar ya sama dokter juga. Iya. Oh, Katanya penyakit lutut itu tidak bisa sembuh, percuma makan obat apa saja. Ya. Benar itu dok? Iya. tidak bisa sembuh Iya, tuh tadi. betul. Iya, Iya. betul. Betul. Ada yang ingin ditanyakan dulu mungkin dokter ke Pak Nasrulnya untuk gali riwayat lebih detailnya lagi. Iya. sebelum Boleh ditanya. tanya saya, boleh Pak? Ya, yang saya ingin tanyakan apakah Pak Nasrul sudah pernah ke dokter sebelumnya? Oh sudah, Ya. sudah. Dan apakah dokternya sudah menjelaskan secara tegak udah melakukan pemeriksaan fisik dengan di ronsen? Bapak ini udah masuk sudah. dalam grade berapa ya? Sudah pernah di ronsen, Ya. Tadinya kena sakit sekali, saya mau pergi umroh. Ya. Dikasih ada obat begitu, Ya. Sementara memang waktu umrohnya sembuh, adalah obatnya mereknya nggak usah Ya. disebut ya. Tapi saya pernah ikut seminar, ya daerah ini nggak usah disebutin dua daerahnya. Dokternya sudah senior, Bapak. Saya nanya waktu itu tunjuk tangan, ya Ya. kan? Percuma Pak beli obat itu tidak, karena dengkul seusia Bapak itu sudah bisa diobatin, Ya. begitu. Apa benar saya mau nanya? Oke, baik. Oke. Ya, Apa bisa disembuhkan? Ya, saya Iya, coba. betul. Ya, saya coba jelaskan Pak ya. ya, oke. Baik, dengan kapasitas kita saat ini ilmu pengetahuan yang ada, itu memang pengobatannya tidak ada. Karena ini kan penyakit berhubungan dengan usia. Usia kan tidak bisa dibatasi dan itu selalu berjalan dengan usia. Kecuali usianya berhenti, penyakit itu berhenti. Kan gitu prinsipnya. Memang penyakit ini tidak bisa disembuhkan. Tapi kita bisa mengatasi seperti yang saya jelaskan tadi. Prinsipnya itu dokter akan melakukan menghilangkan nyeri dan merestorasi fungsinya gitu. Nyerinya dihilangkan, tapi memang penyakitnya itu akan tetap ada. Nah, itu bisa langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu bisa kalau memang makanya tadi saya ingin bertanya Bapak tuh udah dimasuk dalam grade berapa? Karena kalau grade 1, grade 2 karena kerusakan sendinya itu masih tidak terlalu parah, jadi dokter hanya melakukan tindakan yang non bedah. Seperti itu. Jadi paling di pertama faktor risiko yang tadi. Kalau misalnya usia tua, usia sudah kita tidak bisa modifikasi. Yang kedua berat badan. Nah, apakah Bapak berat badannya overweight atau tidak? Kalau overweight, pasti dokter akan menyarankan untuk diturunkan berat badan. Saran saya untuk konsul ke dokter gizi, ya. Nah, lalu yang ketiga, apakah Bapak ada kegiatan overuse activity pada lutut Bapak? Misal, biasanya saya sarankan pasien itu kalau kamarnya di atas, saya suruh pindah ke bawah. Okay. Jadi aktivitas naik turun tangga itu harus dikurangin Pak. Bahkan kalau misalnya Bapak udah usia 70 tahun ke atas, saran saya pindah aja ke bawah seperti itu. Nah ini tindakan yang non bedah. Sekali lagi tindakan ini hanya untuk mencegah supaya tidak bertambah parah. Kalau misalnya Bapak itu di grade 1, supaya Bapak tidak jatuh ke grade 2 dalam waktu yang lama. Walaupun nanti pada akhirnya bisa ke grade yang selanjutnya. Langkah terakhir yang non itu bisa dengan pengobatan. Pengobatan itu bisa dengan dikasih obat anti nyeri. Dengan dikasih obat anti nyeri nanti diharapkan Bapak bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan yang ketiga kita ada metode penyuntikan sendi seperti itu. Ini adalah tindakan-tindakan non bedah. Tergantung dari grade-nya. Biasanya kita lakukan pada grade 1 atau grade 2. Dan sekali lagi benar ini tidak untuk menyembuhkan. Seperti itu karena penyakitnya tetap ada dan kita hanya memperlambat supaya dia tidak jatuh ke tahap selanjutnya yang lebih parah dalam waktu cepat. Misalnya kalau tidak diterapi, itu dalam setahun Bapak bisa jadi grade 3 atau grade 4. Tapi dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu mungkin bisa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, seperti itu. Nah, dan juga bisa dibantu yang non bedah itu dengan tongkat atau pakai brace. Jadi supaya lututnya tidak terbebani, ada baiknya Bapak pakai brace seperti itu. Saya selalu menganjurkan seperti itu ke pasien. Tapi ada juga pasien yang gengsi. Ntar saya dibilang tua nih, saya nggak mau pakai tongkat seperti itu ya. Itu pilihan ke pasien. Nah, pilihan yang terakhir itu terapi operasi bedah ya. Jadi bedah itu biasanya kita lakukan pada grade 3 atau grade 4. Jadi kalau kita ronsen itu kita bisa lihat tuh sendinya udah mulai nempel. Jadi antara si tulang
paha dengan tulang lutut kering tuh sudah nempel dan pasien biasanya nyeri seperti itu. Jadi langkah yang kita lakukan tindakan operatif kalau seperti ini. Nah, kalau udah masuk 3 dan 4, nah tindakan yang non bedah tadi itu akan sulit untuk bisa memperbaiki keadaan. Jadi dokter biasanya akan anjurkan untuk operasi. Operasinya ada 2 macam. Operasi pertama itu kita modifikasi osteotomi namanya ya. Jadi si tulangnya kita potong supaya dapat sudut yang normal. Misalnya awalnya kan kalau udah grade 3, grade 4 itu dia tulang pasien tuh lutut bisa bengkok seperti ini atau X. Jadi si dokter bedah tulang tuh akan potong tulangnya baik di tulang kering atau tulang paha supaya dia bisa senormal mungkin, walaupun tidak bisa senormal mungkin supaya loading dari bebannya itu bisa rata. Seperti itu kan kalau orang bengkok gini kan loadingnya tidak rata kan, akan sisi. Nah, jadi dokter itu memodifikasi potong tulang supaya dia bisa rata. Itu tindakan pertama. Tindakan kedua yang jalan terakhir kita lakukan ganti sendi seperti itu. Jadi nanti yang lapisan tulang yang paling atas itu kita potong, kita ganti nanti sama sendi palsu seperti itu. Tapi untuk sendi palsu ini pun ada longevity-nya ya, ada waktunya. Jadi bisa beberapa tahun kemudian nanti dia rusak kita bisa ganti lagi seperti itu. Oke, kurang lebih begitu ya. Panjang ya. Sama aja nih tadi membahas berkaitan dengan pembahasan dokter sebelumnya terkait dengan pengobatan ya. Jadi tujuannya memang untuk mengurangi nyeri dan fungsinya tadi yang dikembalikan senormal mungkin supaya pasien bisa menjalani hidup sehari-hari dengan quality of life-nya quality of life-nya bisa jauh lebih baik Oh. seperti itu. Coba disapa dulu lagi ya. Istirahat dulu sejenak ya, Dok ya. Oke. Halo, dengan siapa di mana? Silakan. Halo, Iya, Ibu siapa atau Mbak siapa? Silakan. saya Ibu Erawati dari Tambun. Iya, usia berapa, Bu? Usia 39. Pertanyaannya silakan langsung ke dokter Ini ya. sendi lutut saya juga sama tuh, sakit gitu ya, nyeri gitu loh. Kertek-kertek juga kalau gerak. Di Bunyi dikit ya. saya kan asam urat, tapi sampai sekarang tuh nggak sembuh-sembuh. Kayaknya pengapuran sendi lutut ini. Itu Ada Dok faktor bisa resiko ada asam urat. disuntik gitu loh buat pelumas bisa Dok. Ya. Oh, pertanyaannya suntik untuk yang tadi ya pelumasnya Ya. ini gitu ya. Buat sendi lutut ini nyeri banget Dok, udah minum obat nyeri, udah obat semuanya ya. Ya. Tapi nggak sembuh-sembuh, obatnya habis, nyerinya kembali lagi. Ya. Hilang timbul. timbul. Obatnya udah yang berapa lama, timbul. Bu? Bu Erawati? Udah lama juga nih, dari bulan Januari saya ngerasainnya, sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Berarti setengah tahunan ini ya? Tapi kalau periksa bilangnya asam urat gitu, minum obat asam urat, Ya. tapi sampai sekarang nggak ada perubahannya. Usia 39. Dokter ada yang Jadi ingin saya tanyakan? harus ke bagian mana ya Dok ya? Ya. Sebelumnya ada yang ingin Baik. tanyakan dulu? Silakan. Saya ingin nanyakan, Ibu berat badannya gimana Bu ya? Antara Iya tinggi sih, dokter sih nyaranin saya nurunin berat badan, overweight. Ya. Berapa berat badannya Bu? Aku 80, Ya. Tingginya berapa, Bu? Maaf. tinggi 157. Oh Ya. ya. Baik, silakan dokter. Baik, saya akan coba menjelaskan ya. Jadi seperti ini, ini berhubungan dengan faktor risiko dulu. Jadi apapun itu jenis penyakitnya ya, kita harus hilangkan faktor risikonya dulu atau kita kurangi supaya dia tidak terus ada. Sama kayak misalnya kita ketusuk pisau yang nggak bisa langsung jahit, pisaunya dulu harus cabut kita. Nah, kalau saya lihat dari faktor risiko, Ibu kena faktor risiko dari berat badan ya, berat badan 80. Jadi saran saya, pertama berat badannya dulu yang harus dikurangin. Ibu mau kita nanti dokternya terapi bagaimanapun, kalau faktor risikonya tidak dihilangkan, akan sulit nanti akan terus ada nyerinya. Oke, pertama. Nah, kedua, Ibu kan masih muda. Saya harus tahu juga Ibu ini ada riwayat resiko cedera atau tidak sebelumnya. Bisa jadi karena kan kalau dari usia dia tidak masuk ya, dia masuk dari berat badan. Mungkin ada faktor resiko cedera atau tidak sebelumnya. Oke. Nah, yang ketiga saya juga ingin menjelaskan, ini juga masyarakat kadang suka salah persepsi tentang asam urat. Jadi segala nyeri di tubuh dibilang asam urat. Sepertinya tidak seperti itu. Asam urat itu kalau dari literatur yang ada, biasanya itu gejalanya adalah yang paling umum ya, hampir 90% itu peradangan itu tampaknya sendi akan merah, bengkak itu pada pangkal jari ibu jari. Jadi ibu jari kaki di pangkal jari kesatunya itu dia merah dan bengkak. Jempol tuh. Jempol, betul. Itu gejala umum hampir 90% kasus asam urat seperti itu. Ya. Jadi harus dibedakan antara osteoartritis dengan asam urat. Nah, saran saya pertama
untuk kita masuk ke terapinya, saran saya pertama kurangi berat badan. Yang secara ideal ibu bisa konsultasi ke dokter gizi. Yang kedua, terus pemeriksaan selanjutnya harus dilakukan kayak misalnya ronsen. Kalau memang ini harus ditegakkan sebagai osteoartritis, harus tegak dulu. Si ibu ini masuk osteoartritisnya di derajat yang mana? Kalau misalnya dari derajat 1, derajat 2, kita masih bisa tindakan non bedah. Seperti yang ibu tanyakan tadi, apakah bisa dengan suntik? Ya, suntik itu termasuk salah satu dari jenis terapi kita. Jadi selain obat minum, ya biasanya kita pertama modifikasi gaya hidup dulu, dari mulai berat badan dikurangi, terus segala aktivitas yang membebani lutut dikurangi, misalnya kayak tadi Bapak tadi naik turun tangga dikurangi. Yang kedua, kalau misalnya aktivitas olahraga kayak squat atau kneeling itu dikurangi, kita bisa beralih ke olahraga yang tidak membebani lutut seperti bicycle ya, sepeda, tapi kita menyarankan sepeda statis aja di rumah, itu lebih aman. Nah, yang untuk terakhir bisa obat minum, obat nyeri, atau habis kalau obat minum tidak ini kita bisa bantu dengan obat suntik. Memang ada tempatnya kita menyuntikkan obat cairan sendi ke dalam lutut. Ada tempatnya memang bisa dilakukan seperti itu. Oke, begitu ya. Tapi dilihat dulu berarti faktor resikonya yang Betul. masuk yang mana nih. Tapi tadi cenderung ke mungkin berat Berat badannya. badan itu harus segera dihilangkan dulu. Nanti walaupun kita suntik sendi pun kalau berat badannya tidak dikurangin, tetap nanti dia akan bisa bergejala lagi seperti itu. Makanya tadi selain di ortopedinya bisa konsul ke ahli gizinya, Ahli gizi, atau mungkin betul. ahli-ahli yang lain ya dok ya. Karena kan ini kan tadi dilihat untuk meningkatkan fungsi, mengembalikan fungsi, mempertahankan fungsi, itu kan nggak hanya SPOT. Biasanya kita bekerja sama dengan dokter spesialis rehabilitasi medik. Ya, nanti untuk tindakan-tindakan gerakan-gerakan seperti apa, terus itu nanti akan diajarkan seperti itu. Oke, dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, gitu boleh. ya. Baik, jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, bisa juga silakan kirim pertanyaan Anda ke email kami di drkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia, serta pertanyaan dan tempat tinggalnya ya, sorry. Oke, baik, pertanyaan pertama dari Ibu Widi, usianya 46 tahun dari Depok, dokter. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sudah positif mengalami OA berdasarkan diagnosis dokter. OA lutut ya ini ya. Sebelum saya tahu saya OA, saya sering olahraga seperti zumba, aerobik dan running. Sekarang saya sudah tidak boleh lagi nih menurut pemeriksaan tersebut melakukan olahraga yang tadi dijelaskan. Nah, sebaiknya olahraga apa yang bisa saya lakukan? Kalau berenang saya tidak bisa dokter. Terima kasih. Mengingat saran juga kan dipertimbangkan sesuai dengan profil masing-masing pasien ya dok. Ya tadi kan faktor resiko bisa beda-beda, aktivitas beda, tinggi badan, berat badan, usia. Nah ini langsung nih untuk Ibu Widi usia 46 dengan profil seperti ini. Oke, saya akan coba jawab ya untuk masalah olahraga ya, ditekan masalah olahraga. Nah, kalau memang sudah tegak, ya ada baiknya saran si dokter tersebut dijalankan ya. Karena kalau saya dengar tadi ya, kayak misalnya zumba, running, dan aerobik itu olahraga yang high impact terhadap lutut ya. High impact ya istilahnya. Kalau tidak salah seperti itu kan, kayak zumba juga kan lompat-lompat tuh high impact terhadap lutut ya. Gerakannya ini Gerakannya betul. Sebaiknya sih dihindari ya. Betul dokter tersebut. Yang kedua, memang biasanya kita menyarankan untuk berenang, tapi kalau berenang tidak bisa, kita bisa bicycle dengan sepeda ya, sepeda statis. Kenapa nggak sepeda di luar? Karena nanti resiko ketabrak kalau di luar. Kalau di rumah kan dengan waktu santai, dengan keluarga bisa lakukan. Jadi efeknya itu olahraga tersebut fungsinya adalah menguatkan otot-otot lutut. Ya, jadi dengan kita berenang, kita sepeda, itu otot-otot lutut akan kuat. Jadi nanti dia akan megang lutut, ibaratnya lutut tuh dipegang seperti itu. Jadi itu akan sangat berguna untuk mempertahankan kekuatan dari lutut supaya tidak nyeri karena OA-nya seperti itu. Untuk durasi, frekuensi olahraganya itu sendiri bagaimana? Secara literatur sih tidak ada ya. Mungkin ya 15-30 menit sehari boleh seperti itu. Yang penting rutin aja ya tadi rutin, supaya otot-otot lututnya kuat seperti itu. Di samping juga perhatikan juga saran-saran dari dokternya yang lain begitu ya. Ya, betul. Tapi tadi fokusnya kan pertanyaannya lebih ke olahraga apa sih? Betul. Sepeda statis bisa jadi pilihan tadi ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Halimah. Ini perempuan semua yang nanya ya. Bener dong, faktor resiko perempuan lebih dominan ya. Ibu Halimah usia 42 tahun dari Tangerang. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Saya mau nanya, apakah lutut yang sulit ditekuk dan sering nyeri? Tadi juga penelpon kretek-kretek tuh bunyinya khas gitu ya.
apabila duduk terlalu lama nih merupakan tanda-tanda awal terjadi pengapuran sendi. Tanda-tanda awal bukan gitu ya. Dan apa yang sebaiknya mesti saya lakukan untuk menanganinya? Lagi di tengah-tengah pandemi ini kan agak sulit nih untuk keluar-keluar misalnya. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan dulu nih sementara untuk mengurangi gejala barangkali? Bagaimana dok? Ya betul ya. Kalau gejala yang disebutkan oleh Ibu Halimah betul, itu salah satunya itu kalau misalnya OA lutut itu terasa kaku ya setelah aktivitas atau bangun tidur pagi kok terasa kaku, itu gejala dini salah satunya untuk OA. Nah di tengah kondisi COVID seperti ini apa yang bisa kita lakukan? Pertama bertawakal kepada Allah, berdoa semoga itu bukan OA seperti itu. Yang kedua, kalaupun itu OA, pertama kita bisa faktor risiko yang tadi yang kita bilang. Kalau ibu berat badannya berlebih, ibu coba kurangi dulu dengan makan yang teratur dan yang tidak berlebihan supaya beban terhadap lututnya berkurang. Langkah kedua yang di rumah bisa dilakukan, ibu kamarnya apakah ibu di atas atau di bawah? Saran saya kalau kamarnya di atas, ibu turun dulu ke bawah supaya aktivitas naik turun tangga bisa dikurangin. Kecuali kalau terpaksa ya, kadang ibu-ibu, dok saya jemuran di atas. Ya boleh, sekali-kali boleh. Karena itu secara tidak langsung itu akan membebani lutut seperti itu. Dan yang ketiga, yang keempat yang bisa dilakukan seperti tadi saya bilang, bisa itu sepeda statis di rumah. Ya, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi COVID seperti Jadi modifikasi lifestyle dulu sementara. Tapi kalau untuk mengurangi nyeri, obat yang bisa diminum tanpa ada gini kan banyak ya pereda nyeri yang bisa dibeli dengan bukan bebas sih, tapi ada, apa memang istilahnya? ada obat-obat bebas seperti kalau untuk nyerinya sendiri, pertama bisa kita lakukan kompres ya, Rais. Bisa kompres dingin ya. Kompres dingin itu bisa mengurangi. Yang kedua mungkin obat-obat yang berada biasa dibebas di masyarakat kayak paracetamol ya, itu kan mempunyai efek anti nyeri juga ya. Itu bisa digunakan, atau Panadol itu bisa digunakan. Itu cukup intinya bebas. untuk pereda nyeri lah ya. Pereda nyeri betul. Begitu ya? Dengan atau dikompres juga, dibantu dengan dikompres. Atau yang umum dan aman, yang paling aman itu ini apa? Obat kayak ini, obat oles anti nyeri kan banyak tuh di pasaran ya, gitu bisa dioleskan. Itu krim-krim, nah betul, krim-krim oles kan itu nggak perlu diminum, jadi lebih aman, efek sampingnya juga tidak seluruh tubuh. Tapi jadi dengan catatan lokal. apa juga dok, artinya kalau lebih dari 2 minggu masih belum hilang juga gejalanya? Itu saya sarankan untuk periksa ke dokter ortopedi. Oke, gitu. Jadi mau nggak mau memang harus keluar rumah nih kalau kondisinya kayak gini ya, daripada nanti jadi makin jangan lupa dengan masker. Iya, jangan lupa pakai masker. Dan rajin cuci tangan. Oh ya, itu pesan-pesan itu semua udah harus ini diwajibkan lah ya itu ya. Oke, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi itu tadi kenali tanda-tandanya seperti apa dan harus modifikasi lifestyle. Pada intinya seperti itu. Kalau tadi perlu anti nyeri ya konsumsi gitu ya dok ya. Atau kalau udah lebih dari 2 minggu atau apa, segera periksa ke dokter. Kurang lebih seperti itu ya untuk Ibu Halimah, dan juga tadi Ibu Widi ini penanya via email ya. Sekarang kita kembali lagi ya dok ya ke masalah pengobatan. Tadi kan ada stage-stage-nya gitu ya dok ya. Sebetulnya tadi jangka waktu ini bisa bertahap. Ada yang dalam setahun bisa tiba-tiba jadi stage-nya naiknya cepat sekali, tapi bisa juga kita cegah nih. Itu memang benar-benar evaluasinya dari pengobatan itu aja, atau mungkin ada pengaruh-pengaruh lain yang kita perlu pertimbangkan juga, entah itu dari gizinya, entah itu dari saran aktivitas ya tadi ya. Apa mungkin yang perlu diperhatikan lagi dokter? Ya, jadi dari literatur yang ada, faktor-faktor resiko yang bisa mempercepat itu seperti aktivitas yang membebani lutut yang berlebihan, sama kedua yang gemuk. Yang ketiga juga cedera, misalnya awalnya dia cuma grade 1, grade 2, terus tiba-tiba dia ada patah tulang sekitar lutut, jadi bertambah kan nanti dalam waktu beberapa tahun jadi lebih cepat seperti itu. Nah, yang bisa kita lakukan ya kita mencegah sebisa mungkin, memperlambat proses-proses tersebut dengan memperhatikan beberapa faktor risiko yang tadi dihindari. Yang kedua juga kan salah satu yang cukup membantu itu dengan ini assisted kayak tongkat seperti itu, atau brace. Itu kan benar-benar beban itu kan dibagi jadinya kan, nggak langsung ke lutut kan, jadi bebabi ke tongkat, alat bantu ya? Betul, assisted device seperti itu. Itu benar-benar bisa mencegah supaya tidak bertambah parah dalam waktu dekat. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi alat bantu itu sendiri kan juga kan artinya nggak yang selamanya juga, ketika gejalanya berkurang atau dia merasa sudah enakan, mungkin apakah bisa mandiri nih, artinya tanpa alat bantu gitu, karena kan
balik lagi ya itu ada juga yang maaf gengsi, Oh, iya. apalagi ketika bersosialisasi gitu ya kan, jadi macam-macam nih dilihat dari profil masing-masing pasien supaya juga nggak memberatkan secara psikis atau psikologis, jadi menambah beban gitu loh, Dok. Ya gitu. Ya, prinsipnya kalau misalnya sudah pakai tongkat itu kan biasanya itu udah grade 3, grade 4 gitu ya. Ya, sambil dibantu seperti itu, atau grade 2 yang udah menjelang ketiga. Ya, kalau sudah pakai tongkat ya berarti untuk selamanya seperti itu, untuk mencegah supaya dia tidak loading ke seperti itu, ke lututnya tidak ada loading, jadi di-share loadingnya, bebannya ke si tongkat tersebut. Justru mindsetnya perlu diubah ini untuk membantu meningkatkan kualitas hidup kita. Betul, gitu ya. seperti itu. Karena banyak pasien mengeluhkan seperti ini. Karena dia nyeri, terus karena dia takut ke dokter, akhirnya di rumah cuma diem aja. Seperti itu kan jadi nggak produktif. Udah gitu juga jadi butuh bantuan orang lain. Jadi bergantung gitu. Dia harus bergantung, di mana dia seharusnya bisa ke kamar mandi sendiri, bisa melakukan aktivitas sendiri, tapi harus butuh orang lain. Itu kan tidak baik untuk kehidupan dia ya, quality of life, dan juga secara psikis juga nanti ya tidak baik untuk kesehatan dia. Jadi saran saya tetap harus gerak lah intinya ya, Dok. Betul, seperti itu. Oke, tetap harus dilatih tadi ya, karena kan harus menguatkan fungsi yang ada saat ini. Betul. Gitu kan. Dan yang saya pengen masyarakat tahu itu jangan takut kalau ke dokter bedah tulang harus dibedah gitu, enggak. Itu kan mindset masyarakat kan seperti operasi, enggak. Tetap first line kita itu tidak operasi dulu, kan ada pilihan-pilihan tadi. Kalau pilihan itu tidak bisa, baru kita yang terakhir. Oke, ada stage-nya tadi ya, Dok ya. Oke, dokter, kita jeda dulu ya, nanti lanjutkan di segmen terakhir ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Muhammad Bahtarati Abadi, SPOTK. Beliau adalah dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan di Rumah Sakit Hermina, Depok ya. Masih membahas mengenai pengapuran sendi lutut. Dan dokter, kita di segmen terakhir ya, Dok ya, sebagai konsultan bedah panggul dan lutut, begitu ya, Dok ya. Jadi dokter, aku minta sekali lagi nih saran-sarannya, begitu ya, Dok ya. Mengingat juga kan makin kesini gaya hidup kita tuh banyak yang terlalu sedentary lifestyle lah ya, apalagi di rumah aja sekarang jadi mau olahraganya kalau di rumah aja tuh gak berasa olahraganya, jadi kelupaan gitu, banyak rebahannya gitu ya, apalagi yang udah ada OA nih gitu ya, supaya tetap aktif bergerak gitu ya, supaya tetap sehat, fungsi-fungsinya bisa berjalan dengan baik, tuh yang perlu diperhatikan juga, dokter? Pertama, saya ingin masyarakat kita, masyarakat Indonesia khususnya, tidak perlu khawatir dengan penyakit OA seperti ini. Dan tapi masyarakat pun harus aware ya. Jadi pertama yang bisa kita lakukan kalau misalnya masa pandemi ini, seperti yang Terin disebutkan tadi, yang bisa kita lakukan di rumah itu, pertama menguatkan otot-otot lutut, seperti sepeda statis, itu kan bisa dilakukan di rumah. Lalu yang kedua, menghindari naik turun tangga, khususnya kalau yang udah punya penyakit OA. Seringkali saya anjurkan kepada pasien-pasien itu, kalau misalnya kamarnya di atas, saya anjurkan supaya pindah ke bawah. Karena naik turun tangga itu cukup membuat beban yang berat terhadap lutut. Memang tidak terasa ya, tapi sering dengan berjalannya waktu kan, manusia itu sehari aja bisa berapa kali naik turun tangga ya, seperti itu ya. Itu cukup membebani lutut, jadi saya sangat menganjurkan untuk pasien pindah ke bawah. Nah, yang ketiga, kalau memang sudah terdiagnosa sebagai penyakit OA, saya harapkan masyarakat Indonesia itu tidak takut untuk datang ke dokter bedah tulang, ke rumah sakit dimanapun yang berada ya. Jadi karena mindset itu jangan, wah saya kalau ke dokter bedah tulang nih harus dibedah gitu. Enggak semua. Jadi saya cukup prihatin ya, karena saya banyak terima pasien usia tua, di mana sebenarnya saya bisa lakukan, atau dokter-dokter ortopedi bisa lakukan tindakan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Karena kebanyakan pasien karena takutnya ke dokter, terus karena takut dibedah, akhirnya mereka itu di rumah cuma diem aja, pakai kursi roda, atau harus butuh bantuan orang lain, saudaranya. Pertama itu secara psikis tidak bagus, dan kedua
kalau misalnya di rumah dia tidak tinggal dengan banyak orang kan susah jadinya, dia sendiri bisa nanti dia susah mau buang air susah, mau makan susah gitu. Jadi saya sangat menganjurkan untuk pasien-pasien yang sudah menderita OA tidak usah takut untuk datang ke dokter bedah tulang dimanapun berada. Karena nanti pada prinsipnya dokter itu nggak akan ujuk-ujuk langsung operasi, enggak. Karena kita masih ada pilihan-pilihannya yang tadi saya sebutkan tergantung derajatnya. Ada derajat 1 sampai 4, karena derajat 1 sampai 2 kita masih bisa tidak operasi. Kita bisa lakukan modifikasi gaya hidup, kita bisa dengan obat minum, kita bisa juga dengan penyuntikan, itu masih bisa kita lakukan. Jadi nggak langsung lompat, wah takut dibedah, saya nggak mau ke dokter. Jangan seperti itu. Saya sangat mengharapkan jangan seperti itu. Dan yang kedua, yang terakhir, kalau misalnya memang derajatnya udah derajat 3 dan 4, memang secara literatur dan textbook dokter akan menganjurkan untuk dilakukan pembedahan seperti yang saya sebutkan tadi. Cuma untuk pembedahan ini kadang pasien wah ganti sendi itu udah takut duluan seperti itu. Jangan karena alhamdulillah sejauh ini dengan teknologi dan skill dari dokter-dokter ortopedi kita di Indonesia yang sudah baik, operasi ganti sendi itu angka keberhasilannya cukup tinggi ya, di atas 90% ya. Jadi kadang saya lihat itu pasien itu hidupnya berubah 180 derajat setelah kita ganti sendi. Dari yang sebelumnya cuma duduk, terus dorong kursi roda atau dibantu dengan yang lain, dengan kita ganti sendi, dia langsung bisa berdiri, bisa jalan. Karena setelah operasi kan 2-3 hari setelah operasi pasien harus langsung jalan. Jadi benar-benar itu sangat membantu kehidupan pasien dengan osteoartritis ini. Jadi pasien bisa melakukan segala aktivitasnya sendiri dan tidak membebankan keluarga yang lain. Mandiri. Jadi ya seperti itu. Jadi saya jadi saksi hidupnya lah seperti itu. Saya ngelihat banyak kasus seperti itu. Dari yang dia nggak bisa ngapa-ngapain karena takut, terus dibujuk, terus datang ke saya kasih edukasi, saya jelaskan sejelas-jelasnya. Akhirnya saya jelaskan dan operasinya berhasil. Pasien benar-benar bersyukur karena ya saya jadi bisa jalan dok sekarang, saya jadi bisa seperti itu. Jadi saya harap masyarakat jangan takut dulu seperti itu. Memang segala tindakan resiko operasi, walaupun operasi kecil pun selalu ada resiko ya. Jangankan operasi, kita nyebrang jalan pun ada resiko tertabrak kan. Iya. Jalan kaki aja di pinggir jalan juga ada resiko ketabrak dan resiko meninggal. Tapi kan resikonya kecil. Operasi ini pun saya bilang seperti itu tetap ada resiko, tapi resikonya kecil. Dan segala resiko itu pasti dokter-dokter ini sudah memperhitungkan. Betul. Kalau resikonya terjadi ini apa yang akan kita lakukan seperti itu. Selanjutnya tinggal berdoa kepada Allah aja, kita hanya bertawakal seperti itu. Ikhtiar, bertawakal, berdoa. Betul. Gitu ya dok ya. Terus pada prinsipnya juga tadi saran-saran dari dokter juga tetap dijalankan. Mungkin ada yang perlu dikonsumsi suplemen hariannya atau apa gitu untuk bantu dari dalam juga nih. Tadi kan perubahan atau modifikasi lifestyle udah pasti, mindset juga terkait dengan bedah segala macam ya dok ya. Ya kalau untuk suplemen khusus sepertinya kalau saat ini tidak ada ya. Walaupun beberapa masyarakat sering konsul ke dokter bedah ortopedi, dok saya minum seperti glukosamin dan yang lain ya. Jadi kalau dari kita, dari penelitian-penelitian yang ada, dilakukan penelitian antara yang minum suplemen glukosamin dengan yang tidak, ternyata memberikan hasil yang tidak jauh berbeda. Jadi kita selalu, saya khususnya kembali lagi ke pasien, kalau mau minum silahkan, mau tidak pun silahkan, tapi saya sendiri tidak menganjurkan. Jadi kalau untuk makanan lebih ke arah yang bersifat umum, 4 sehat 5 sempurna, jangan sampai berlebihan sehingga jadi gemuk, nanti akan membebani lutut pasien-pasien. Pokoknya gizi seimbang, terus juga perhatikan berat badan yang kalau bisa mendekati ideal gitu ya. Olahraga, aktivitas rutin yang cukup tadi ya. Istirahat yang cukup juga. Oke. Baik dokter, karena waktunya terbatas ya. Jadi apa nih kesimpulannya, singkat aja ya dok ya, terkait dengan tema hari ini nih untuk kita semua ya. Silakan dokter. Ya, kesimpulannya kalau sudah ada gejala-gejala dini dari pengapuran tadi yang disebutkan, misalnya nyeri dan kekakuan, kita harus aware. Ini adalah salah satu jenis penyakit dari osteoartritis ya, jenis gejala ya. Kalau misalnya nyeri dan kaku, walaupun penyakit yang lain pun ada. Dan yang kedua, faktor-faktor risiko itu harus kita hindari, kayak misalnya berat badan yang berlebihan, aktivitas lutut yang berlebihan, itu yang bisa kita lakukan pertama ya seperti itu. Jadi hindari faktor risikonya,
dan kita harus aware bila penyakitnya ada timbul. Kalau terus berkelanjutan seperti ibu yang tadi sampai berbulan-bulan, saran saya ke dokter bedah tulang. Seperti itu, nanti dokter akan lakukan pemisahan dan jangan takut. Tidak akan ujuk-ujuk dokter minta operasi, tidak akan. Seperti itu. Setelah itu, jalankan perintah dokternya, ikuti, ya insya Allah akan baik-baik saja. Amin ya Allah. Jadi ya kenali faktor resiko masing-masing sebagai upaya preventif juga ya bagi di usia berapapun gitu ya dok ya. Terus juga tadi jalani pola hidup sehatnya juga ya. Oke dokter, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter Bahtera ya. Bahagia dan sejahtera abadi tadi. Oke. Baik, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.